seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Saya harapkan pada kesempatan saat ini Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, diberkati dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan seperti tema gereja kita tahun 2020, jadilah bijaksana. Diharapkan setiap kita jemaat Tuhan, setiap kita umat Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua memiliki kebijaksanaan menyikapi dunia yang semakin gelap ini, dunia yang semakin mendekati akhir. Saudara, kita memiliki hidup yang bijaksana, hidup yang berpaut kepada Tuhan. Kita semakin mengerti kehendak Tuhan, seperti ilustrasi di dalam firman Tuhan beberapa minggu yang lalu yang kita sudah dengar, yaitu 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Diharapkan setiap kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, sebab kondisi dunia ini adalah kondisi di mana dunia semakin gelap. Kondisi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ini, dunia semakin dalam kondisi yang gelap Bapak Ibu. Sehingga di dalam Matius 25 ayat 26 ya, digambarkan ketika 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh ini menunggu kedatangan Tuhan, dikatakan begini, Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi di dalam ayat ini berkata waktu tengah malam. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua digambarkan waktu tengah malam. Ini bukan berbicara mengenai waktu seperti waktu biasa, pagi, siang, sore, malam. Tetapi ini menggambarkan kondisi keadaan di sekeliling kita. Kondisi dunia yang semakin gelap. Malam berbicara mengenai gelap. Dikatakan ketika 5 gadis bodoh ini dan 5 gadis bijak ini menunggu kedatangan mempelai, dikatakan waktu tengah malam terdengar suara orang berseru. Jadi setiap kita harus memperhatikan bahwasanya waktu-waktu ini sudah sangat gelap. Sehingga waktu ini adalah waktu yang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Di dalam Markus 13 ayat 35 dikatakan begini juga. Sebab itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Perhatikan ini. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Firman Tuhan ini juga berkata mengenai kedatangan tuan rumah itu. Siapa tuan rumah itu? Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang kali kedua ke dunia ini untuk menjemput setiap orang-orang yang berkenan, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dikatakan karena itu berjaga-jagalah. Kita tidak tahu menjelang malam, tengah malam atau larut malam, saudara. Ini berbicara mengenai kondisi dunia. Dan kalau kita perhatikan kondisi dunia saat ini, saya katakan kondisi dunia saat ini semakin gelap. Semakin gelap. Hari-hari yang kita lalui, kita lihat di sekitar kita kondisinya semakin gelap. Manusia cenderung mengikuti keinginan dosa. Manusia cenderung mengikuti keinginan daging. Dunia semakin jahat ya, dalam kehidupan saat-saat ini. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita. Karena hari-hari ini kita harus lebih memperhatikan. Bukan memperhatikan kehidupan orang lain, tetapi harus memperhatikan kehidupan kita
pribadi masing pribadi. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Sebab jangan sampai menjelang kedatangan Tuhan malah kehidupan kita makin terseret kepada bujuk rayu dunia. Kehidupan kita semakin tenggelam di dalam kegelapan dunia. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan tadi, kedatangan Tuhan itu menjelang waktu malam. Bahkan dikatakan tengah malam, larut malam. Dan itulah kondisi dunia hari ini. Oleh sebab itu setiap kita diharapkan hari-hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di dalam Tuhan. Memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perhatikan, surat 1 Petrus juga mengingatkan buat setiap kita jemaat Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus ini juga mengingatkan kesudahan dunia ini sudah dekat. Tuhan sudah mau datang. Oleh karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita bersyukur hari-hari ini kita diizinkan Tuhan untuk kita tinggal di rumah. Dengan kita tinggal di rumah, kita banyak waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu gunakan waktu-waktu ini dengan sebaik-baik. Seperti firman Tuhan ini, saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perhatikan ini. Hari-hari ini kita sedang menuju. Hari-hari ini kita sedang menunggu. Menunggu apa? Kedatangan mempelai. Seperti ilustrasi 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kalau hari-hari ini kita dengar firman Tuhan, untuk kita bijaksana di dalam kita menanti kedatangan Tuhan, mari belajar hidup bijaksana. Bagaimana kita bisa hidup bijaksana di hari-hari ini? Saudara, yang pertama seperti firman Tuhan ini, karena itu kuasailah dirimu. Hal yang pertama, saudara, yang harus ada dalam kehidupan kita hari-hari ini ialah menguasai diri kita. Menguasai diri kita supaya kita tidak hidup sembrono. Hari-hari ini jangan hidup sembrono. Dalam kehidupan kita jangan kita sembrono. Kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita harus semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita hari-hari ini, kita harus mau memberi hidup kita ini kepada Tuhan. Jangan memberikan hidup kita kepada dosa. Jangan hidup kita berikan kepada keinginan dosa, kepada kemauan dosa, kepada keinginan daging. Sebab ketika kita menyerahkan hidup kita kepada keinginan daging, maka saudara akan dijerat oleh dunia dan saudara akan diseret menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, dengan keadaan kita hari-hari ini di sekeliling kita, itu menjadikan setiap kita Tuhan izinkan untuk kita dapat menguasai diri. Ya, seperti larangan, dilarang keluar, dilarang beraktivitas yang tidak penting, dilarang berkumpul. Itu perlu penguasaan diri, saudara. Ya, yang biasanya kita beraktivitas di luar, kita harus beraktivitas, bekerja, belajar di dalam rumah, ya, mengurangi waktu untuk keluar. Itu juga menguasai diri. Dan hari-hari ini kita pun harus menguasai diri dari segala kehendak dosa. Dan kita harus menggantikannya dengan apa? Mengikuti kehendak Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari-hari ini hiduplah dalam kebenaran.
hidup dalam kebenaran. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Hari semakin gelap, hari semakin larut malam. Dunia ini semakin gelap. Itu menandakan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan diharapkan untuk hidup dalam kebenaran. Alami pertobatan supaya kita beroleh kehidupan yang Tuhan janjikan. Jangan sampai di hari-hari akhir malah kita kehilangan itu. Seperti 5 gadis bodoh. Menjelang kedatangan mempelai, dia kehilangan kesempatan. Karena kurang bijaksana. Tidak mempersiapkan minyak. Menganggap remeh penantian mempelai. Sehingga ketika mempelai itu hadir, mempelai itu datang, 5 gadis bodoh ini kehilangan kesempatan, saudara. Kehilangan kesempatan. Oleh sebab itu saya harapkan setiap kita, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya, hari-hari ini sudah semakin dekat akan kedatangan Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang bijaksana. Perhatikan kehidupan kita, kuasai kehidupan kita. Jangan membiarkan kita hidup di dalam hawa nafsu. Jangan biarkan kita hidup dalam keinginan dosa. Tapi mengertilah kehendak Tuhan. Mengertilah apa yang baik untuk kehidupan kita, yaitu kebenaran. Oleh sebab itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita hidup di dalam kebenaran. Alami pertobatan supaya kita beroleh apa yang Tuhan janjikan. Seperti di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 dikatakan begini, penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah. Jadi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, penghakiman itu dimulai dari rumah Allah sendiri. Saudara perhatikan ini di 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 19. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama, perhatikan, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi firman Tuhan berkata begini, yang pertama-tama dihakimi itu adalah rumah Allah. Hari-hari ini apa yang terjadi di dunia dengan wabah yang terjadi di dunia ini, kita sedang dipersiapkan. Kita sedang ditampi. Apakah kita menjadi orang-orang yang bijaksana? Apakah kita di hari-hari ini kita mau semakin mencari Tuhan, semakin sungguh-sungguh? Karena firman Tuhan ini berkata, di rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi ini harus jadi perhatian setiap kita. Apakah hari-hari ini dengan kondisi yang ada di sekitar kita, kita semakin mencari Tuhan, ataukah kita semakin ogah-ogahan, bahkan atau kita semakin meninggalkan Tuhan? Tidak ada ibadah di gereja, tidak ada ibadah di gereja, tidak sembahyang. Salah, saudara. Seharusnya malah dengan kondisi yang ada, kondisi yang saat ini mungkin kita alami bersama-sama dengan seluruh umat manusia di dunia mengalami wabah corona ini. Dengan kita tidak boleh beribadah sementara di gereja, kita tinggal di rumah, itu menjadikan kita punya waktu untuk kita mencari Tuhan. Karena kalau enggak, saudara, di masa-masa penampian ini, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh akan terhempas, saudara. Orang yang tidak sungguh-sungguh akan terjatuh. Orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang tidak mencari Tuhan akan dibawa terbang, dibawa pergi oleh dunia ini, saudara. Oleh sebab itu, seperti firman Tuhan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai.
Ayat ini berkata begini, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Bagaimana dengan kehidupan kita umat Tuhan? Apakah kita siap menanti, menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua? Ayat 18 dikatakan begini, dan jika orang benar hampir-hampir, perhatikan, dalam masa penghakiman, dalam masa penampian ini, dikatakan ayat 18 dikatakan, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi hampir-hampir tidak diselamatkan. Apa artinya? Banyak orang, saudara, dalam masa-masa penghakiman, masa-masa penampian ini terbuang sebab mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan main-main lagi. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam pertobatan. Karena kalau tidak, saudara, maka kita menjadi orang-orang yang tersingkir. Saatnya sudah tidak lama lagi, saatnya sudah sangat dekat lagi Tuhan datang untuk kali kedua. Di ayat 19 dikatakan begini, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya. Jadi kuasailah dirimu itu ketika kita mau menyerahkan jiwa kita. Karena di ayat 19 dikatakan ini, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Banyak orang tidak mau menyerahkan jiwanya. Apa itu jiwa? Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Banyak orang masih mengikuti pikiran dunia. Banyak orang masih mengikuti kehendak daging. Banyak orang masih menjaga perasaannya sedemikian rupa, egonya sedemikian rupa. Tidak mau melepaskan egonya dan mengalami pertobatan. Kalau kita mau hidup kita diubahkan, kita mau mengalami jamahan Tuhan, kita harus menyerahkan jiwa ini. Jiwa kita mau serahkan untuk Tuhan proses. Tanpa penyerahan jiwa, tanpa penyerahan pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami yang namanya lahir baru, tidak mengalami namanya pemulihan, saudara. Oleh sebab itu hari-hari ini serahkan, ya, karena kehendak daging itu menuju maut, saudara. Pikiran daging itu adalah pikiran yang hanya orientasinya mengikuti daging, pikiran daging. Hari-hari ini kita harus menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan untuk kita mengalami perubahan, untuk kita mengalami jamahan Tuhan, untuk kita dipersiapkan sebagai mempelai Kristus yang layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya tuliskan di sini, untuk mengalami pertobatan dan berubah, maka kita harus mau menyerahkan jiwa kita untuk diproses dan dimurnikan oleh Tuhan. Hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Rumah Tuhan sedang ditampi, jemaat Tuhan, orang percaya sedang ditampi. Orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dialah yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebab tanpa pemurnian maka kita tidak akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Seperti bangsa Israel dalam perjalanan padang gurun. Pemurnian. Tuhan lakukan pemurnian agar bangsa ini siap memasuki Kanaan. Tapi banyak orang tidak mau dimurnikan. Mau masuk Kanaan, mau masuk surga.
mau mengalami hidup kekal, tapi tidak mau dimurnikan. Apa yang dimurnikan? Jiwa kita ini loh. Jiwa kita ini cenderung untuk memberontak. Pikiran kita ini cenderung untuk memberontak. Perasaan kita cenderung untuk memberontak. Kehendak kita cenderung untuk memberontak kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mau menyerahkan jiwa kita untuk diproses, dimurnikan oleh Tuhan, maka kita seperti bangsa Israel yang ada di padang gurun. Mereka tidak mau dimurnikan. Mereka cenderung memberontak, mereka cenderung bersungut-sungut, protes kepada Tuhan ketika mereka diproses oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan protes kalau diproses oleh Tuhan. Ya, kalau diproses jangan protes. Supaya kehidupan kita dimurnikan. 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Ya, dan nanti kita lanjutkan ayat 11 dikatakan begini. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Perhatikan. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu siapa? Kristus. Jadi mereka makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama. Dari batu karang. Siapa batu karang itu? Kristus. Ayat 5 dikatakan begini. Tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi mereka tidak sampai kepada janji Tuhan, tanah Kanaan. Tapi firman Tuhan katakan mereka ditewaskan. Kenapa? Karena mereka dalam proses itu seringkali memberontak kepada Tuhan. Sering sekali protes. Bahkan mereka selalu berkata, balik aja ke Mesir, di sana banyak makanan. Mengapa kami harus mati di padang gurun? Padahal kita tahu janji Tuhan itu luar biasa, membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah perjanjian di mana Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Tapi selalu mereka mengingat masa lalu mereka. Mereka selalu berpikir akan kedagingan mereka. Kalau di Mesir ada roti, ada daging, masakan kami harus mati di padang gurun. Itu yang mereka katakan. Padahal Tuhan memelihara begitu rupa. Saudara, oleh sebab itu apa yang penting? Yaitu menyerahkan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak, supaya kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Di ayat 6 dikatakan begini, saudara. Semuanya ini, perhatikan ayat ini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk apa? Memperingatkan kita. Supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Jadi firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ini Tuhan jadikan sebagai peringatan untuk kita, supaya kita tidak mencontoh mereka. Untuk memasuki kota Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan inginkan setiap kita mau diproses, mau dibentuk jiwa kita, supaya kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ayat 6 ini dikatakan sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Oleh sebab itu, mari kuasai diri kita hari-hari ini. Serahkan jiwa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan bentuk kehidupan kita, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 11, hal yang luar biasa, saudara perhatikan ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka. Perhatikan ayat ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan
dituliskan sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ini dituliskan dan dijadikan contoh untuk memperingatkan kita yang hidup di akhir zaman, supaya jangan kita hidup sembrono, hidup yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan. Tapi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, hidup kita bijaksana. Kita mau menguasai diri kita, menyerahkan jiwa kita untuk diproses oleh Tuhan. Hidup kita mau diproses, dibentuk. Saudara, berikan hidup kita kepada Tuhan, berikan jiwa kita, karena penghakiman menjelang kedatangan Tuhan dimulai dari rumah Allah. Yang kedua yang kita pelajari dari 1 Petrus 4 ayat ke-7 tadi, ya, bagaimana memperhatikan kehidupan kita, menguasai diri kita dan berdoa. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah jadilah tenang supaya dapat berdoa. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita membangun kembali persekutuan dengan Tuhan. Jadilah tenang dalam kondisi yang dunia yang tidak tenang hari ini, karena hari-hari ini dunia tidak tenang. Dunia sedang dihebohkan, sedang dibingungkan dengan kondisi wabah virus. Tidak tenang, banyak orang tidak tenang. Karena mau tidak mau kondisi saat ini bukan hanya menyentuh segi kesehatan saja, tetapi ekonomi, sosial, pendidikan, semuanya mengalami dampak dari penyebaran wabah ini, sehingga tidak tenang. Banyak orang di PHK, diliburkan tanpa digaji, ya. Pendidikan ditata ulang sedemikian rupa karena, ya, kondisi yang ada. Banyak pegawai-pegawai juga, ya, mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Para pekerja-pekerja harian kehilangan mata pencaharian. Banyak sekali hal-hal yang berdampak dari masalah ini. Tapi Tuhan berkata, di hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan, kita harus menjadi tenang di tengah-tengah kondisi yang dunia yang tidak tenang. Tuhan harapkan kita tenang supaya apa? Supaya kita dapat bersekutu di dalam Tuhan, supaya kita dapat berdoa. Itu yang Tuhan mau, saudara. Hari-hari ini kita menguasai diri kita supaya apa? Kita bisa bersekutu. Kita bisa, ya, memberikan waktu untuk kita datang di hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan kita, supaya kita dapat berdoa hari-hari ini. Sebentar kita akan menyaksikan tayangan video untuk menjadi penyemangat dalam hidup kita, di mana dengan kondisi saat ini di tengah-tengah dunia yang sedang menghadapi wabah virus ini, Tuhan izinkan itu terjadi di tengah-tengah dunia ini. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya menyadari bahwasanya kita perlu Tuhan. Sehingga video ini saya harapkan menyemangati kita, memotivasi kita untuk mencari Tuhan di hari-hari ini. Selamat menyaksikan video ini. Toda glória para ti, Jesus.
שכונת צה"ל, אתם מוכנים? אז בואו נספור יחד איתי. 3, 2, 1, גול! הללויה, לעולה. הללויה, ישירו כולם. איזה התרגשות לראות את האנשים האלה, את התושבים שצמאים לקצת מוזיקה, שמחה. והולם גם הוא, איזה עולם נפלא. הללויה, עם השיר. הללויה, אצלנו שכנה אומרת, אצלנו לא שומעים, איך פסחתם עלינו? אנחנו לא נוותר, אנחנו נגיע לכל בית. על מה שהיה היה, ומה שעוד לא היה. הללויה, הללויה, לעולם. הללויה, ישירו כולם. הללויה, על מה שהיה ומה שעוד לא היה. הללויה. Melalui tayangan yang barusan kita saksikan, Bapak Ibu, diharapkan setiap kita, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, termotivasi hari-hari ini untuk benar-benar mencari Tuhan. Berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya setiap kita diluputkan dari semua yang terjadi di tengah-tengah dunia. Setiap kita diluputkan dari segala wabah yang saat ini sedang melanda dunia. Oleh sebab itu, yuk kita cari Tuhan hari-hari ini. Kita bersekutu di dalam Tuhan, agar apa yang menimpa dunia kita diluputkan. Perhatikan ayat ini, Lukas 21 ayat 36. Dikatakan begini: berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Hari-hari ini kita harus mau mengambil waktu untuk berdoa, supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan menghadapi situasi yang mungkin ya boleh dikatakan mencekam hari-hari ini di seluruh dunia oleh karena wabah ini. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kita beroleh kekuatan. Untuk apa? Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayo ambil waktu bersekutu, bangun mezbah keluarga bersama dengan keluarga kita, supaya kita beroleh kekuatan di hari-hari ini. Beroleh kekuatan supaya kita diluputkan. Saudara, sebab itu firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari ini kita harus bersekutu di dalam Tuhan. Berikan waktu untuk kita berdoa. Jadilah tenang, jangan disibukkan dengan kondisi sekeliling kita. Jangan kita dibuat khawatir, takut dengan kondisi sekitar kita, tetapi kuasailah diri kita. Jadilah tenang supaya kita bisa berdoa, dan ketika kita berdoa, kita beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Tenang artinya hati kita jangan hanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan dan kepentingan dunia semata. Jadi Tuhan harapkan kehidupan kita tidak hanya berfokus kepada dunia. Dan hari-hari ini Tuhan izinkan sedemikian rupa
wabah ini melanda dunia, supaya dunia sadar mereka tidak boleh berfokus kepada apa yang ada di dunia, tapi mereka harus mencari Tuhan. Lukas 21 ayat 34 dikatakan begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan, perhatikan, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hari-hari ini jangan kita malah disibukkan dengan hanya kepentingan, keinginan duniawi. Karena kalau kita membiarkan hidup kita dipikat oleh kepentingan duniawi, oleh keinginan daging, maka ketika hari Tuhan itu tiba, dikatakan ketika hari itu Tuhan tiba, jangan jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Orang yang gak sungguh-sungguh ketika Tuhan datang, hari Tuhan datang, hari itu menjadi seperti sebuah jerat. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan tegas memperingatkan setiap kita supaya kita menguasai diri kita. Jangan mengikuti keinginan dosa, jangan mengikuti keinginan daging. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Serahkan jiwa kita supaya jiwa kita ini diproses, supaya jiwa kita ini dibentuk oleh Tuhan dan kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan hadirat Tuhan sebagai tempat yang membuat kehidupan kita mengalami ketenangan. Bukan dunia ini, karena dunia ini akan kita tinggalkan, tapi hadirat Tuhan harus menjadi tempat di mana kita mengalami ketenangan dalam hidup ini. Mazmur 62 ayat 2 dikatakan oleh pemazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud berkata, hanya dekat Allah saja dia mengalami ketenangan. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara mau mengalami ketenangan hidup, ketenangan jiwa, cari Tuhan. Karena di dalam hadiratnya Tuhan berikan ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Itu yang Daud katakan, saudara. Menjelang kedatangan Tuhan ini, kalau kita diizinkan punya banyak waktu di rumah, jangan malah kita membuang waktu, kesempatan, mungkin dengan mainan sosial media, banyak waktu nonton TV, ya, atau kita malah sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan toko kita, dengan usaha kita. Saudara, hari-hari ini cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka kita akan beroleh apa yang Tuhan janjikan. Pada kesempatan hari ini saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita boleh menjadi umat-umat yang bijaksana, umat-umat yang siap menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kiranya setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mempersiapkan hidup kami dengan sungguh-sungguh. Kami mau menyerahkan jiwa kami untuk kami diproses, dimurnikan, supaya Tuhan di masa-masa penampian, di masa-masa penghakiman di rumah Allah, kami didapati sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kali kedua, setiap kami boleh dilayakkan untuk kami menghadap pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kami beroleh Tuhan kesempatan untuk kami menikmati pesta anak domba di atas awan-awan. Kami mengalami rapture, kami mengalami pengangkatan. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu untuk kami boleh semakin dekat dengan Tuhan.
Ini kesempatan untuk kami memperbaiki hidup kami. Ini kesempatan untuk kami bertobat. Ini kesempatan untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tolong setiap kami umat Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan bagian yang Tuhan janjikan. Tuhan tolong hari-hari ini kami yang mulai kehilangan semangat, Tuhan berikan semangat yang baru. Kami yang sudah Tuhan mulai menjauh daripada Tuhan, mari tarik hidup kami supaya kami mengalami pemulihan. Kami yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, Tuhan tolong berikan jalan keluar supaya kami beroleh pertolongan yang daripada Tuhan. Kami yang Tuhan hari-hari ini Tuhan mengalami takut, khawatir, Roh Kudus, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah penolong kami. Engkau yang akan menghibur, menolong kami, menguatkan setiap iman kami, supaya kami tetap berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang ada di rumah-rumah Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga yang ada Tuhan memberkati Tuhan. Mari Tuhan, tetap proteksi hidup kami, tetap jaga hidup kami. Biarlah kasih kemurahan Tuhan itu senantiasa melimpah atas kehidupan kami. Memberkati bangsa negara kami, memberkati kota kami, agar kami dapat melalui masa-masa ini. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kami semakin bersekutu, kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji-pujilah Engkau. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.